versus Aura Fire. Kyo, silakan. Alright, kita sudah masuk ke game yang kedua, game penentuan untuk Aura Fire. Apakah mereka bisa mengamankan 2-0 tanpa balas? Lihat juga dari teman-teman Aura dan juga Onyx, mereka sudah berada di pose-nya masing-masing, sudah siap untuk baku hantam di atas, tengah, dan juga di area bawah. Kita lihat Facehugger dengan Angelanya cukup bermain sangat baik di game yang pertama. Kali ini dia akan menunjukkan tajinya lagi, dan Drian kali ini udah mendapatkan poke damage yang cukup besar dari Godiva dan juga Facehugger. Early yang masih cukup santai dari kedua tim, Om Papulo. Oke, ini bahkan bisa dilihat dari Aura Fire. Mereka coba lihat dari setengah dari setengah map yang udah terlihat, mereka berhasil memukul mundur pemain dari Onyx Esports hingga mereka bisa mengambil itu Wanderer tadi dengan aman dan nyaman gitu. Sementara di bottom lane pertempuran antara Esmeralda dan juga Boots yang menggunakan Ruby masih terus berlanjut. Masih ada satu wave minion ataupun satu minion tadi yang lolos untuk maju ke bagian depan. Ceweknya seorang diri menghilangkan wave minion di bagian atas. Ada Jawhead yang udah di dalam rumputan siap untuk dengan ejector mungkin melempar Esmeralda ke dalam kerumunan rekan-rekannya. Tapi again and again, farmingan yang dimiliki oleh Onyx Esports kembali diambil oleh Aura Fire. Ini dia Kyo. Kira masih bisa flicker ke arah belakang karena udah ada 3 member dari Onyx Esports yang langsung mengepung dirinya. Dan Godiva kali ini udah menaruh trap supaya teman-teman dari Onyx gak bisa melenggang-lenggong bebas ke area midnya. Dan Drian kali ini dengan kagurannya udah mulai dipok aja sama Popol Kupa, dan juga ada Angela dari Facehugger, bahkan ada Sans bareng Kuboy. Coba untuk mendapatkan gold buff ya terlebih dahulu. Masih dengan tempo yang santai, masih tempo singkat, belum mau terlalu barbar ke area war-nya. Karena kalau misalnya mereka kehilangan satu objektif, Turtle bisa diamankan oleh kedua tim. Yap, ini dari Lilia kita lihat aja ntar penggunaan dari Black Shoes-nya seperti apa gitu. Apakah itu tepat waktu untuk menyelamatkan dirinya, belum lagi dengan Shadow Energy yang dia miliki juga itu sangat-sangat sakit sekali. Sementara Ejector pun kali ini berhasil untuk mendapatkan Godiva. First Blood-nya berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Ke final pertempuran kembali terjadi di area mid. Turtle-nya berhasil diamankan juga oleh Kakura. Pertempuran terus terpisah antara di atas dan juga di bawah. Sementara untuk Variety berhasil mundur ke bagian belakang sedikit lagi. Peter sisa, tapi flame shot entah dari mana datangnya berhasil untuk langsung menabrak pergerakan dari Variety. Baik banget, tapi sekarang belum berhenti Keiranya seorang diri. Ejectornya masih mencoba untuk mengejar arah Keira, dan Keira pun berhasil diamankan. 2 poin kill beserta dengan Turtle menjadi milik dari Onyx Esports, dan 3 sekarang. 3 poin kill diamankan oleh Onyx Esports nih, awal yang baik untuk mereka bisa melakukan peperangan. Dimana juga Lilia dari Sunset bermain sangat ciamik. 3 assist diamankan di arah early seperti ini. Dan kita lihat juga ada Snake Time. Vote momen game favorit di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Download aplikasi Snake Video untuk kesempatan memenangkan berbagai hadiah lainnya sekarang. Iya, langsung di-download aja nih Om Wawan. Nih kayaknya untuk Aura Fire agak sedikit kehilangan momentum di awal-awal nih Om ya. Benar, karena mereka punya Roger yang diharapkan pastinya bisa memberikan early advantage dengan nge-snowball, dapetin 1, 2, 3 point kill juga. Cuman dari Onyx mereka ngerespons dengan cukup manis karena mereka menggunakan Lilia. Balik lagi Lilia sebagai jungler utama, yang berarti bahwa dia punya Black Shoes yang kita tahu akan bisa nge-rewind lagi waktu untuk dia. Jadi dari Onyx sebenarnya komposisi mereka ini agak sulit buat bisa mendapatkan Lord nanti. Tapi untuk secara team fight ini bakal bagus banget untuk Onyx sendiri belum. Ini bagus banget sih Ejectornya, bahkan udah ada Facehugger tadi mencoba untuk masuk ke dalam tubuh dari Esmeraldanya. Hanya saja dia seperti langsung menghilang karena Rogernya tadi berusaha untuk membantu, tapi malah harus menjadi korban selanjutnya. Menjadi kerugian lagi untuk Aura Fire, di mana dari sisi networknya sekarang udah diunggulin oleh Onyx Esports. Onyx mulai mengamuk, duri-duri landaknya mulai ditembakkan ke naga ini. Betul, apalagi kita lihat juga dari cewek sepertinya dengan leluasa berada di depan sana meng-cutting minionnya. Tambah lagi dengan Facehugger mencoba untuk backup. Malahan Godiva tanpa kita lihat harus ditumbangkan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Bahkan Turtle-nya kali ini tanpa ada gangguan udah bisa diamankan oleh Lia. Kita lihat dari Variety di garis depan sana ada Facehugger dengan Ejectornya kali ini udah harus ditumbangkan juga, tapi ternyata masih bisa. Kiboy sangat-sangat baik sekali mendefense dari Drian dan juga cewek di area purple buff milik seorang Variety, dan Variety masih bisa mengamankan purple buff-nya tanpa bisa dicolong oleh Onyx Esports. Sebentar itu Godiva terus memberikan map-nya, memberikan vision-nya kepada teman-temannya supaya Kiboy nggak bisa sembarangan masuk. Ini pertarungan head to head antara 2
rumor kita emang seru banget sih. Tinggal bagaimana Kiboy dan juga Godiva yang akan mengatur inisiat pertarungan. Kalau satu ke pick off, ini bakal bahaya banget untuk Aura ataupun bagi Onyx Esports, Pak Pulung. Yap, sementara Suns juga masih berhasil untuk melakukan farmingan dengan cukup baik ya, walaupun levelnya mereka masih sama. Udah Yin yang overthrow juga sakitnya. dihilangkan begitu aja. Popoleng Kupa pun nggak kuat lagi. Rame loh itu pemain dari Onyx, mereka sekali jalan sekali ngegeng langsung bersama-sama, nggak ada kesempatan kedua untuk bisa kabur dari tersebut. Dan sekarang Facehagernya pun harus menjadi korban selanjutnya. Variety kembali masuk ke di bagian tengah, sementara itu untuk Lilia belum aktif dari Black Shoes. Oke, itu dia Black Shoes-nya. Sansnya terkurung di bagian belakang, sedikit lagi Epic-nya tapi masih bisa kabur dari area tersebut. Dikejar habis-habisan untuk Benedetta-nya. Benedetta pun langsung menghilang. Kembali lagi 9 poin kill diambil untuk Onyx Esports tanpa adanya balasan sekalipun. Udah ada satu paling star lompat ke bagian depan. Udah ada Angela juga yang masuk ke dalam tubuh dari Esmeralda, tapi lagi dan lagi belum ada satu player pun dari Onyx Esports yang berhasil diamankan oleh Aura Fire. 9-0 poin kill masih belum berubah, Kyo. Yes, ini satu komplementari yang enak banget sebenarnya di area mid tadi ya. Ketika Suns dengan Black Shoes-nya dia udah sekarat tapi masih bisa mereset lagi, bisa nge-rewind lagi kejadian sebelumnya. Dan ini membuat Suns cukup sulit ditumbangkan, bahkan belum sekalipun dia ternodai. Masih 0 dari poin death-nya. Dan ini dia item kita Om Wawa di menit ke-7 ini. Yes, dengan adanya Calamity Reaper yang sudah dibuat oleh Sun. Sedangkan kalau kita bandingkan mungkin dengan Rogernya, masih baru mengamankan satu buah Windtalker yang akan mengarah ke War Axe juga. Jadi masih butuh waktu untuk Rogernya, tapi ketika kita melakukan picking terhadap Roger, ini pasti diharapkan 5 menit awal, di mana Rogernya akan sangat-sangat bersinar banget hit di level yang keempat, tapi kali ini tidak berjalan dengan semestinya Onyx Esports. Mereka lah yang memegang kendali permainan, dan lihat untuk Sarsnya cukup santai sekali ketika mendapatkan turtle yang ketiga. Dari ini Aura Fire, mereka sangat under pressure, mereka harus bisa cepat untuk menstabilkan kembali keadaan. War Axe lagi dan lagi untuk Boots. Ruby memegang peranan yang cukup penting juga dengan adanya Don't Run I'm Offended, yang membuat pergerakan dari Variety tadi tidak bebas sama sekali karena dia tertahan di satu tempat, dan tinggal Suns memberikan Magic Shockwave bersama dengan Shadow Energy Pool. Mulai ketinggalan level dari Variety-nya, Om. Kalau tadi walaupun udah udah ada beberapa kali death yang berhasil didapatkan, tapi dia masih bisa menyamakan dari levelnya terhadap Sun. Cuman sekarang udah mulai tertinggal bahkan dari beberapa player yang dimiliki oleh Onyx Esports sendiri, mereka jauh lebih tinggi untuk dari levelnya. Dan sekarang pertempuran kembali pecahkan untuk di area bottom lane. Udah ada Facehager dan juga beberapa rekan lainnya untuk masuk dan juga memberikan damage ke arah depan. Satu poin killnya, tapi Black Shoes masih sempat untuk langsung dikeluarkan begitu aja. Lilia yang masih berhasil selamat. Belum ada satu player pun yang tumbang dari tubuh Onyx Esports. Namun untuk sekarang Sanchez berhasil diamankan juga oleh Facehager. Facehager apakah bisa selamat dari area tersebut? Alekto final blow, ejectornya berhasil langsung melemparkan satu player yang dimiliki oleh Aura Fire untuk bisa menjauh dari dirinya. Sakit banget itu. Namun untuk kali ini ceweknya mengejar satu persatu pemain yang tersisa dari Aura Fire, dan dirinya pun masih bisa selamat, masih bisa merajai bottom lane, di mana pertempuran itu terjadi antara Oni dan juga Aura Fire. Facehager pun mencoba bersembunyi tapi malah ketahuan, dan sekarang kita lihat Keiranya, bisakah dia selamat? Udah ada lagi pemain Kupa mencoba untuk membantu. Emang Pendant yang gak kena siapapun kecuali angin yang dia tarik. Keiranya mundur lagi ke bagian belakang. Kupanya berhasil untuk menggigit punggung dari Ruby. Bajunya udah mulai sobek tapi dia pun masih bisa selamat. Ini dia Kyo. Yes. Pertarungan yang benar-benar merugikan Aura Fire. Mereka kehilangan membernya, mereka juga kehilangan networknya juga, bahkan walaupun mereka mendapatkan satu poin kill dari Facehager, tapi 12 berbanding 1 ini nggak baik banget untuk Aura Fire. Dan kita lihat juga Lord yang pertama, Good Morning Sunshine for Lord, hadir di tengah-tengah lane of down, dan tentunya ini akan mudah banget untuk Onyx Esports mengambil Lord, kecuali Aura Fire udah bisa melakukan setup ke arah Lord ya. Kalau misalnya ada Esmeralda dari Keiranya atau bahkan Godiva yang harusnya memimpin, tapi kali ini kita lihat Godivanya udah mulai diganggu gugat. Dan kita lihat juga Players Gold Living by Mandiri, tentunya cewek, memimpin dengan 7.015 gold. OKB, orang kaya baru ini benar-benar apa ya, kalau bisa dibilang udah punya item yang banyak tentunya. Dan mungkin kayak dari gold lane, XP lane-nya itu adalah pemegang untuk top gold-nya sendiri. Jadi untuk kedua lane ini berhasil dimenangkan oleh Onyx Esports, dan mereka sangat memegang kendali karena mereka sudah unggul dari segi item juga. Ini tinggal menunggu dari Onyx Esports apakah mereka akan coba untuk melakukan poking ke arah dari Lord, karena jujur ya, secara komposisi hero sendiri sangat kuat Onyx Esports untuk teamfight, tapi untuk mendapatkan Lord itu bakal lama banget belum.
Iya, nih Jektornya sangat-sangat mengganggu sekali loh dari jauh headnya. Inilah membuat bagaimana pemain Onyx Esports yang tadi berhasil untuk mempick up satu persatu dan bahkan sekarang pertempuran kembali pecah. Udah ada Peshager yang masuk ke dalam tubuh dari Keira. Keira masih besar, masih bersikabu ke bagian yang berbeda. Peshager udah keluar dari tubuh. Oke, satu player tadi seperti udah langsung berhasil diamankan dan itu adalah saat mulai menggaru-garu. Kukunya udah mulai gatal. Ruby tertinggal sendiri di bagian belakang tapi dengan banyaknya minion dan juga player yang dimiliki oleh Warfire. Lifesteal yang dimiliki oleh Ruby, lifesteal yang dimiliki oleh Push. Begitu kencang dan juga menyelamatkan dirinya hingga dia masih bisa kabur dari area tersebut. Kenapa? Karena ada Drian dari kejauhan yang udah mantengin bersiap untuk yang overturn yang siap diberikan ataupun dikeluarkan guna bisa memberikan damage terhadap player dari Aura Fire. Udah nggak sehat banget ya untuk Bootsnya sendiri. Dia benar-benar nggak terpick off walaupun ada 3 member dari Aura Fire. Karena juga dari item yang dimiliki nih Om Wawa, dia udah punya Hasclaw juga. Betul. Untuk item dari Ruby sini adanya bakal mengarah ke War Axe, sudah punya War Axe-nya, jadi sudah lengkap sebenarnya item untuk Ruby sendiri. Jadi itulah sebabnya kenapa dia bisa sustain di bagian depan. Dan junglernya Sans dengan adanya Lightning Truncheon bersama dengan Ice Queen One itu membuat sulit banget untuk bisa mendapatkan Lord. Dan ada baiknya kalau Lordnya yang di start adalah Aura Fire dan Onyx Esports akan merespon terhadap hal tersebut. Iya, ini deh, ini Lordnya pun udah mulai dicolek-colek sekarang. Alice-nya udah standby, Alice-nya punya purple buff dari Blood yang dimiliki itu udah bakal lama banget efeknya. Sementara untuk Keira kali ini terjebak dengan ada satu ejector tadi kayaknya ya. Lagi dan lagi berhasil mendapatkan satu player dari Aura Fire dan juga mengirimkan ke dalam kerumunan dari Onyx. Onyx benar-benar mengamuk setelah tadi game pertama mereka disikat habis oleh Aura Fire, tapi di game yang kedua kayaknya nggak ada nafas yang akan diberikan terhadap Aura Fire untuk bisa bermain jauh lebih berkembang lagi. Gila itu adu mekaniknya Alice sama Benedict, tapi ternyata Godiva lagi dan lagi harus tumbang 4 kali di area Lord. Kayaknya terbuka lebar untuk tempat-tempat dari Onyx Esports. Sementara itu dari Clear Boots yang masih bisa mundur ke belakang dan Lord bisa dicuri oleh Variety. What a play banget dari teman-teman Aura Fire. Mereka benar-benar fokus ke area Lord dan lihat Retribution Variety bukan kaleng-kaleng bos. Wow, menjadi sebuah momentum balikan harusnya nih Om ya untuk pemain dari Aura Fire setelah adanya satu aksi colongan terhadap Lord kali ini Om Wawa. Betul, gue setuju banget. Apalagi dari segi goldnya nggak terpaut jauh banget sekarang. Hanya 2000 gold yang pasti akan bisa diseimbangkan oleh Aura Fire karena mereka akan mendapatkan hampir seluruh auto turret milik dari Onyx Esports belum. Oke. Itu dia Alice-nya di bagian belakang siap untuk memberikan ataupun menjedot seluruh darah yang ada. Sementara untuk Keira, kagurannya berhasil diambil. Dia terjebak di bagian dalam sedikit lagi. Tersisa di Alice-nya. Alice pun terjebak. 2 player kali ini dari Onyx pun harus meregang nyawa. Sementara Keira dia dalam sana berhasil seorang diri untuk mengacak-acak ataupun menggagalkan seluruh web minion yang akan keluar. Sementara untuk Variety dan juga satu rekannya lagi Godiva berada di area mid. Berhasilkah mereka untuk mendapatkan satu inner turret? Karena sekarang web minionnya udah mulai bergerak dari tiap lane-nya. Satu inner turret lagi yang ada di top lane udah akan segera dihancurkan oleh pemain dari Aura Fire, Gio. Gila snowballing yang dimiliki oleh Aura Fire. Mereka benar-benar memanfaatkan momentum tersebut dan akhirnya lihat dari real time win probability-nya bagi Samsung Galaxy S series. Aura Fire sekarang lagi memimpin dengan 58% berbanding 42%. Ini menandakan bahwa mereka tinggal menunggu momentum. Mereka tinggal mencuri apapun yang bisa mereka curi. Dan itu terbukti dengan adanya Lord itu membuat momentum yang sangat baik sekali buat Aura. Dan kita lihat juga goldnya tinggal beda 400 yang tadi Om Wawa bilang beda 2000. Sekarang udah semakin cepet dikebutnya untuk Aura Fire. Sementara itu dari ada Variety dan juga Godiva memimpin garis depan. Cewek mencoba untuk mengamankan perpobab ini teman-teman Onyx Esports. Tapi ternyata Anova udah tadi seorang boost coba dari Variety. Bahkan Godiva di area depan udah sekarang tuh mau banget. Buat sekali di area depan masih coba untuk selamat. Ternyata Godiva harus ditumbangkan dan membuat Aura Fire harus dipukul mundur. Keira di garis depan mencoba selamat lagi dan lagi, tapi damage yang diberikan oleh Onyx Esports kali ini 4 membernya membuat Keira nggak bisa berkutik dengan selendangnya Pak Pulung. 4 orang royok kayak gitu, apa yang bisa dia lakukan oleh Keira? Oke, dia tadi bisa nge-buying time sedikit, membeli waktu untuk 3 rekannya lagi bisa balik ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Aura Fire. Hanya saja kalau lama-kelamaan seperti ini akan menjadi 50-50 kesempatan untuk masing-masing tim loh. Mereka semua ini nggak bakal ngaruh lagi dari poin kill yang ada di atas. Mereka semua punya network yang cukup, mereka semua punya goal yang cukup, mereka semua punya item yang sama jadinya. Nantinya di late game ini bagaimana tinggal memanfaatkan momentum yang ada gitu
gitu loh. Electrovine Blow pun di bottom lane udah dikeluarkan, menghilangkan satu wave minion, gak bakal bisa untuk menghilangkan satu inner turret yang ada di bagian bawah. Di tengah pergerakan dari sana udah mulai terlihat Elisnya, cewek lompat ke bagian depan dengan flame bola yang dimiliki dikira oleh Kupanya. Keira dengan paling Starmon yang dimiliki, sementara Ejector yang berhasil untuk masuk dan juga melempar ke arah Roger Lycan Pons-nya. Jowhead tertinggal di bagian belakang, Keyboy sedikit lagi efisiensi, tapi dia masih punya Licker, masih bisa kabur dari arah tersebut dan tidak ada satupun player yang tumbang, entah dari Onyx Esports ataupun dari Aura Fire. Cuman dari Aura mereka masih ingin berantem, gak boleh pulang, maunya berantem. Inilah yang mungkin digaungkan oleh Aura Fire, sementara Onyx Esports semuanya langsung dengan kompak berjalan lurus balik ke base-nya sendiri untuk langsung nge-regen lagi HP yang mereka punya. Wah, Apalagi 20 detik kita akan melihat Lordnya akan muncul pada replay by Samsung Galaxy S series. Silakan Om Wawa. Iya, di mana di sini untuk Lordnya sendiri berhasil untuk di-snatch oleh Variety tadi dan nice snatch. Dan setelah itu mereka berhasil untuk menyeimbangkan gold demi goldnya. Dan sekarang mereka kembali lagi ke dalam permainan dan juga mereka bisa melakukan start terhadap Lordnya. Jadi yang Aura Fire harus berhati-hati di sini adalah dari Onyx. Mereka nggak punya atau tipis peluang untuk pemain Onyx melakukan Lord. Tapi kalau sampai Aura yang start Lordnya sudah mulai di-focus sekarang, half HP, bisa jadi langsung di-commit oleh Onyx. Jadi mereka harus berhati-hati dari sana karena untuk segi sisi area ini sangat banyak dipegang oleh Onyx Esports. ya karena tadi Benedetta juga udah berhasil nge-trigger kayaknya Om ya. Ada satu player yang mengikutin dia di arah bottom lane. 4-1 mungkin formasi dari kedua tim ini yang udah mereka gunakan sekarang. Popolen Kupanya langsung menggigit ke arah satu player yang ada di area mid. Terlihat tadi ada trap yang udah diinjak. Lita Wanderer pun sekarang menjadi milik dari Aura. Setidaknya walaupun ini tidak akan bertahan lama, ada map yang terbuka di mana mereka bisa melihat bagaimana pergerakan dari player Onyx Esports masih melakukan farmingan. Variety masih santai untuk masuk lagi ke dalam rumputan. Ada rekannya yang mungkin bagian depan untuk bisa mencari pergerakan player dari Onyx Esports. Itu dia, udah ada satu position lagi yang diamankan oleh cewek. Setidaknya itu akan menambah cooldown ataupun energi yang dia milikin. Yes, head to head antara Kira dan juga Boots masih cukup sengit banget. Dua hero yang sama-sama memiliki regen HP cukup besar, tapi Kabuki selalu membuat teman-teman Onyx Esports harus bisa dibilang memutar otak lagi karena dia selalu melakukan speed push dan membuat Boots dan juga cewek langsung mengcover ke area bawah. Dan ini sebenarnya terbuka lebar bagi Aura Fire membuka Lordnya karena space yang besar diciptakan oleh Kabuki ini bisa dimanfaatkan banget. Dan kita lihat Variety kali di garis depan dengan Lordnya. Sementara itu Popolku Godiva harus tumbang. Variety udah masukin Angela kali ini dengan hard guard ya, bahkan Lexus dari salah satu masih menyelamatkan dirinya, bahkan gak bisa selamat karena Lincoln Pons dari Variety begitu menyakitkan kukunya dia ke arah Drian. Double kill dia berikan, tapi kita lihat juga dari Variety kali ini harus tumbang. Blood out cewek sangat menyakitkan. Donor darah yang diberikan oleh Roger kali ini harus menumpaskan dengan nyawanya. Kabuki jadi target berikutnya, udah ada Unstoppable Force kali ini dan kita lihat satu persatu member dari Aura Fire harus tumbang dan dimanfaatkan oleh Kira mendapatkan satu inhibitor turret di area bawah Pak Pulung. Yap. Ini lagi dan lagi pertempuran yang cukup panjang dan juga agak terpisah ya. Di mana tadi Variety itu udah pintar banget, dia nunggu momen di mana Black Shoes udah dikeluarkan, baru tadi Lycan Pons yang dikeluarkan juga, hingga sebuah garukan ataupun bayangan yang dikeluarkan itu sakit parah. Nih Keira di bagian tengah, sedikit lagi Espirita dari Keyboy mau tetap melanjutkan pengejarannya, enggak ternyata karena sekarang Keira masih beradu aja dengan cewek. Elis dan Esmeralda kalau kita tungguin 2047 mungkin baru kelar nih berantemnya nih. Mau sampai tua nih kita MPL season berapa nih kita kelarnya nih? benar. Tapi tergantung dia udah bikin NOD atau bakal udah ada dominan ice kah. Tapi ini yang harus kita bahas bersama Om Wawa. Dari itemnya Om, ini masuk menit 19-17 detik ini Om. Benar, at least dari Aura Fire sekarang mereka sudah punya dominance ice, mereka juga sudah punya si Halberd yang dipegang oleh Popol Kupa, jadi akan sangat membantu sekali mengingat begitu banyak lifesteal yang dipegang oleh Onyx Esports sekarang. Dan Lord yang kedua masih dipok oleh Onyx Esports. Akankah mereka berusaha untuk melakukan komit kembali ke bagian sana karena Benedetta masih sangat-sangat jauh sekali dan ini bisa menjadi momentum untuk Onyx Esports sekarang, Gio.
Bener banget, tapi Variety di garis depan bisa menengah harga tim. Apakah dapat sebuah pencurian lagi? Ternyata tidak. Malahan Roger ya dicuri nyamanya dari teman-teman Onyx Esports. Dan ini adalah momentum yang sangat baik untuk Onyx bisa comeback di game yang kedua. Godiva dengan flicker ya, dia udah gak punya popol, udah gak punya kupanya lagi. Dia harus berdoa untuk mendapatkan anjing yang setia dan tahan banting tentunya di area mid. Teman-teman Onyx Esports langsung aja ambil objektif di area inhibitor turret. Dan ini akan menjadi pertarungan yang bisa dibilang pertarungan terakhir sebelum Lordnya muncul di area tengah, Pak Pulung. Oke, ini bagaimana tinggal pemain dari Aura Fire, 2 orang tersisa bisa mempertahankan wave mid entah dari bottom lane, dari midnya. Karena sekarang dari Variety pun masih butuh 20 detik lagi. Keira sekitar 12 detik lagi. Ada 5 player lengkap dengan 1 Lord siap untuk langsung menabrak. Akankah ini langsung digerak ke game yang ketiga, tapi ternyata flickernya baik banget. Langsung mendapatkan 1 player yang dimiliki oleh Aura Fire, dan kemenangan harusnya akan menjadi milik dari Onyx Esports, di mana Lord dan juga 5 player dari Onyx bersiap untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Hanya mengorbankan 1 player tadi yaitu Keyboy, tapi setidaknya 1 sama skor dihasilkan.